Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Seperti apa yang saya janjikan minggu lalu, saya akan khotbah terkait dengan kemerdekaan. Mari kita membaca satu bagian Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema kita pada minggu hari ini Bapak Ibu adalah kemerdekaan dalam Kristus. 17 yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita boleh merayakan kemerdekaan di tempat ini walaupun sangat sederhana. Dan kita bersuka cita bersama. Tentu bukan hanya kita sebagai warga gereja, seluruh masyarakat Indonesia ya bersuka cita, apalagi yang menyaksikan di media di mana perayaan HUT RI yang ke-77 sangat meriah karena diisi dengan orang-orang yang punya talenta. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara lagi soal kemerdekaan sejarah Indonesia, tetapi satu hal yang kita harus ketahui bahwa pada waktu negeri ini dijajah oleh Belanda, termasuk juga Jepang, masyarakat Indonesia merasakan ketidakadanya kebebasan. Tapi ketika ada kemerdekaan, mereka menang, bahkan semua penjajah itu pergi ya, maka masyarakat atau Indonesia menjadi merdeka. Kita tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain, itulah sebabnya dikatakan merdeka, 77 tahun. Nah, di dalam konteks penjajahan kita sudah merdeka. Tapi dalam konteks-konteks yang lain masih banyak yang belum merdeka. Misalnya soal ekonomi belum merata. Politik masih banyak yang korupsi, belum merdeka. Ada banyak hal yang perlu kita doakan supaya negeri kita betul-betul mencapai kedewasaan sampai kepada kemerdekaan. Nah, di dalam kerohanian kita bersyukur Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Waktu kita melakukan dosa, kita adalah hamba dosa. Waktu kita menjadi budak dosa, kita harusnya dihukum di dalam kekekalan. Tapi karena Kristus mengasihi kita, maka Dia memerdekakan kita, melepaskan kita dari kutuk dosa itu. Sehingga apa? Kita tidak lagi dihukum mati dan kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu kata merdeka itu muncul dua arti ya. Yang pertama itu apeleuteros, itu memberikan penjelasan kemerdekaan yang dikerjakan sendiri oleh Kristus. Itu bicara soal Kristus memerdekakan manusia yang diperbudak oleh dosa. Kenapa? Manusia itu tidak bisa memerdekakan dirinya keluar dari perbudakan dosa itu. Itu yang pertama. Tetapi juga kebebasan atau kemerdekaan yang kedua adalah kemerdekaan digambarkan seperti orang Israel pada waktu dijajah, diperbudak oleh Mesir. Tapi juga kemerdekaan yang juga dialami oleh para budak yang bekerja terhadap tuan-tuan yang menguasai mereka. Nah, mereka dimerdekakan. Kalau apeleuteros itu bicara soal Kristus memerdekakan kita dari dosa sehingga kita menjadi milik Tuhan. Tapi kata yang kedua adalah aleuteros, itu bangsa Israel yang diperbudak seperti Indonesia diperbudak, dijajah oleh Belanda. Gambaran itulah yang dipakai oleh kata aleuteros. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini Bapak Ibu. Di bagian sebelumnya, Rasul Paulus itu bicara soal hamba atau budak dosa. Dan di situ juga bicara soal menjadi hamba ilah-ilah asing, menjadi hamba para berhala. Ternyata kalau orang sudah menyembah berhala, dia sudah menjadi hamba berhala itu. Saya tidak akan tanya kita apakah kita menyembah berhala, tidak ya. Tapi saya pastikan kita adalah orang percaya yang menyembah Allah yang benar. Itulah sebabnya kita tidak diperhamba oleh berhala. Lalu di dalam konteks sebelumnya adalah orang yang tidak mengenal Allah dan hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam pembacaan kita tadi ada yang menekankan hukum sunat. Kalau kamu disunat, maka kamu pasti akan diselamatkan. Nah, ini hukum-hukum Taurat yang membuat orang-orang non-Yahudi itu merasa tertekan. Kenapa? Mereka tidak seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu punya tradisi anak di bawah 8 hari ya harus disunat. Sama seperti orang-orang yang lahir dari keturunan Israel harus disunat. Karena mereka disebut sebagai umat
yang berjanji untuk setia kepada Tuhan, maka mereka harus disunatkan. Tapi kalau bicara soal kesehatan, sangat baik dan itu direkomendasikan. Tapi kalau kita bicara kalau kamu nggak disunat, kamu nggak akan diselamatkan, itu salah. Karena keselamatan itu bukan karena disunat, tetapi diselamatkan karena iman. Lalu di sebelumnya Paulus juga mengungkapkan bahwa orang-orang pada waktu itu hidup dalam daging. Dikatakan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Itu ngeri sekali. Nah, orang-orang macam ini harus dimerdekakan, kata Paulus. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak hidup seperti orang yang tidak merdeka. Bapak Ibu, hasil dari kemerdekaan, kita akan menjadi pribadi yang teguh berdiri. Saat kita dimerdekakan dari dosa, maka kita menjadi milik kepunyaan Allah. Lalu waktu kita menjadi milik kepunyaan Allah, kita akan memiliki iman yang kuat, teguh berdiri, berpegang kepada kebenaran. Lalu tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Nanti saya akan jelaskan, nanti kita akan baca beberapa teks Alkitab yang membuat orang-orang diperhamba, menjadi kuk bagi dia. Lalu tidak lagi diperhamba oleh dosa. Lalu kalau orang Israel sebelumnya, lalu orang non-Yahudi sebelumnya tidak mengenal Allah, sekarang mereka mengenal Allah karena mereka sudah dimerdekakan. Lalu tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Bapak Ibu perhatikan di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nah, orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya itu tidak lagi dipakai untuk apa? Hidup dalam dosa. Sesudah itu hasil dari kemerdekaan adalah kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah, lalu menjadi satu dalam Kristus dan tidak ada lagi perbedaan. Nah, itu adalah hasil-hasil yang diakibatkan ketika orang Kristen dimerdekakan hidupnya. Bapak Ibu, ada dua hal penting yang ingin saya tekankan di dalam khotbah pada hari ini. Akibat dari hidup yang sudah dimerdekakan adalah melayani seorang akan yang lain. Jadi, kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka Kristus menghendaki supaya kita melayani seorang akan yang lain. Coba kita baca di ayat yang ke-13 yang kita baca di atas ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan baik-baik, Tuhan menghendaki waktu kita sudah dimerdekakan dari dosa, Tuhan merindukan pribadi-pribadi yang dimerdekakan ini hidup saling melayani. Bapak Ibu, melayani di sini berarti mengasihi orang. Nah, ini ada korelasi dengan hukum sunat. Kalau orang Yahudi menekankan kamu harus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Harus disunat. Kalau tidak, kamu tidak akan diselamatkan. Tapi Paulus menentang mereka. Yang dimaksudkan supaya orang melakukan hukum Taurat adalah mengasihi sesama. Melayani seorang akan yang lain itu berarti kita mengasihi sesama kita. Jadi waktu kita mengasihi berarti kita sedang melakukan kehendak Allah, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itulah hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat ada dua hukum yang utama, kasih kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada sesama. Kalau orang Kristen hidup melakukan hukum Taurat, itu berarti kita harus mampu mengasihi. Nah, Tuhan menghendaki itu. Orang yang sudah dimerdekakan harus mengasihi. Kalau tidak, itu berarti kita belum sepenuhnya hidup dimerdekakan dan belum bisa melakukan hukum Taurat. Lalu yang kedua adalah hidup dalam roh atau hidupnya dipimpin oleh roh. Selain kita melayani, tapi hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana ciri hidup yang dipimpin oleh roh? Yang pertama adalah hidupnya ada dalam kasih. Hidup ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh roh. Lalu bagaimana dengan hidup yang tidak dipimpin oleh roh? Nah, kalau kita masih hidup seperti orang yang hidup tidak dipimpin oleh roh, berarti ada masalah. Kita bisa jadi belum dimerdekakan. Kita juga kemungkinan hanya dari orang Kristen yang ikut-ikutannya. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca pada ayat yang selanjutnya.
Bagaimana kehidupan orang yang hidup di dalam daging? Kita baca di ayat 18, 19 dan 20, 21. Kita baca 1, 2, 3. Iya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Cukup. Sampai di situ. Itu adalah bagian-bagian dari hidup yang dipimpin oleh keinginan daging. Dan itu berbeda dengan kehidupan hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, itu buah Roh. Tapi berbeda dengan hidupnya dipimpin oleh daging. Perhatikan baik-baik. Saya harus jujur memberitakan ini kepada kita semua. Jangan sampai tersinggung Bapak Ibu. Ini kebenaran. Yang pertama adalah hidup dalam daging itu hidup dalam percabulan. Ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kira-kira hal apa yang paling cenderung yang kita lakukan di dalam bagian dari ciri hidup yang dipimpin oleh daging? Apakah itu kecemburuan? Apakah itu iri hati? Apakah itu perselisihan, pencideraan, roh pemecah, atau kedengkian? Bapak Ibu, kalau itu masih ada, maka kita adalah orang yang dipimpin oleh daging, keinginan daging. Kalau begitu, itu bukan hidup yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagian akhir dari ayat 21. Ini mirip dengan apa yang saya khotbahkan ketika dalam Korintus, pemburit yang banci tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita baca ayat 21 bagian B. 1, 2, 3. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Ternyata kehidupan daging di atas yang dirincikan dengan sangat detail oleh Paulus membuat orang-orang yang merasa ikut Tuhan tapi masih hidup dalam daging, mereka inilah yang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, ngeri ya. Kalau begitu, jangan-jangan saya adalah orangnya. Bapak Ibu, waktu kita belum mengenal Allah, kita hidup di dalam daging itu. Tapi sekarang ketika Kristus memerdekakan kita, kita tidak lagi hidup dalam kedagingan itu. Kita tidak lagi hidup dalam percabulan, tidak lagi hidup dalam kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan semuanya itu. Karena apa? Itu mendatangkan maut. Kita tidak akan mungkin hidup di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, barang siapa melakukan demikian, ayat 21 katakan, ia tidak akan mendapatkan kehidupan dalam kerajaan Allah. Mengerikan bukan? Itu berarti hidup kita harus dimerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir ya, di bagian yang kita baca, di bagian ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, kita akan mendapati teks-teks yang bicara soal jika hidup kita sudah dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Jangan lagi kita gila hormat, kata ayat selanjutnya ya. Jangan lagi kita saling menantang dan saling membenci. Bapak Ibu, ini adalah dosa, ini adalah kuk yang memperhamba kita kalau kita tidak dimerdekakan. Alangkah malang nasib kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi akhirnya kita binasa ya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan salib, pemberitaan tentang Kristus yang menebus dosa, itulah kebutuhan utama kita. Tadi pagi istri saya sempat sampaikan
kepada saya karena sharing soal materi di PPR bagian yang ketiga. Ya. Yang mengerikan itu bukanlah kematian, tapi hidup yang tanpa tujuan. Hidup yang tanpa arti. Memang kelihatan kematian itu mengerikan, tapi kalau kita hidup di dunia ini tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa pengharapan, tetap itu mengerikan. Kenapa? Kalau kita mati, kita selesai, kita tidak akan mendapat hidup di dalam kekekalan. Alangkah malang nasib kita Bapak Ibu, kalau seandainya kita mengaku, aku murid Tuhan, tapi hidup kita masih dipimpin oleh kedagingan. Amarah, kebencian, kedengkian, pemecah belah. Itu akan mendukakan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Kristus harus memerdekakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Anda benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus? Apakah kemerdekaan yang kita miliki itu adalah kemerdekaan yang betul-betul yang Kristus sudah kerjakan? Mengangkat kita dari lumpur dosa, membawa kita kepada kehidupan, dan kita akan memiliki hidup kekal. Jadi apakah hidup kita itu benar-benar sudah dimerdekakan? Kalau sudah dimerdekakan, berarti jangan lagi hidup di dalam kedagingan. Yang kedua, apakah masih ada dosa yang tersembunyi, yang mengikat, membelenggu, memperbudak kita sehingga kita belum merdeka? Bapak Ibu, dari rincian dosa itu, apakah masih ada dosa-dosa itu yang mengikat kita sehingga membelenggu kita, memperbudak kita sehingga kita belum merdeka? Kalau masih ada, tanggalkan itu, lepaskan itu, bangkitlah, datang kepada Kristus yang akan memerdekakan engkau. Lalu yang ketiga, percayakah engkau bahwa kematian Kristus disalib untuk menebus engkau dari dosa? Kalau Bapak Ibu kita percaya akan itu, maka dari situlah hidup kita mulai beranjak, berubah dari hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran, hidup dalam Roh. Karena itu saya simpulkan, jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi pergunakan kebebasan untuk hidup dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau tidak, kalau kita bicara soal kemerdekaan, merdeka, tapi ternyata belum merdeka. Masih ada iri hati kepada orang lain, masih ada kedengkian, kebencian kepada orang lain. Kita belum merdeka. Kalau semuanya kita lepaskan, maka kitalah sesungguhnya orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di bagian pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetia, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau semua buah roh itu ada di dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang betul-betul merdeka. Maka akan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Tetapi kalau semua keinginan daging masih ada, maka pastilah kita adalah orang yang masih diperbudak oleh dosa itu. Kita bersyukur karena Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau tidak ingin kami saling membenci, saling melukai, saling mendengki satu dengan yang lain. Tapi Engkau ingin supaya kami boleh mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau hadir di tengah dunia ini, membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami dimerdekakan dan hidup kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Kami bersyukur karena hidup yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa. Pimpin hidup kami sehingga hidup kami senantiasa melakukan kebenaran Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, berkati hidup, keluarga, juga pekerjaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.